Rafaela mulai berjalan kaki dari rumahnya. Ia berjalan 2 meter ke arah selatan, kemudian berbelok 60 derajat ke arah timur diukur dari utara, dan berjalan sejauh 4 meter. Kemudian, ia melanjutkan perjalanan kembali dengan berbelok ke arah barat dan berjalan sejauh 2/3 meter. Selanjutnya, ia berbelok 60 derajat ke arah selatan diukur dari timur dan berjalan sejauh 12 meter. Tentukan besar dan arah perpindahan Rafaela diukur dari rumahnya. Ini disuruh menggunakan analisis komponen vektor ya, proyeksi vektor, lalu disuruh menentukan besar dan arahnya dari vektor-vektor tersebut. Nah, kita uraikan dulu ya, kita ilustrasikan dulu gambarnya kira-kira seperti ini nih. Ini kan gini nih. Nah, kita ukurnya gini aja ya, ini utara, ini selatan, ini barat, ini timur. Ingat ya, utara itu berarti sumbu Y positif, sedangkan timur itu sumbu X positif, gitu ya. Nah, itu dalam matematika kan seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas satu-satu, kita analisis satu-satu. Pertama, dia kan itu berjalan 2 meter ke selatan. Berarti dia ke bawah nih, ya ke selatan ini 2 meter. Anggaplah ini sebagai S1-nya. Jadi di sini S1-nya itu 2 meter. Oke, lanjut lagi yang kedua, kemudian berbelok 60 derajat ke timur. Ke arah timur diukur dari utara. Oh, berarti dari utara, dari atas ke belok ke timur, belok ke kanan. Berarti ke sini nih. Kira-kira seperti ini. Nah, ini kita anggap sebagai S2-nya berjalan sejauh 4 meter dan sudutnya diukur dari utara itu 60 derajat. Oke? Nah, lanjut. Terlalu besar ya, sebentar. Ini 60 derajat. Nah, lanjut. Selanjutnya, dia di situ berbelok ke arah barat dan berjalan sejauh 2/3. Berarti ke sini nih, ke barat. Ini kita anggap S3. S3-nya itu 2/3 meter. Nah, yang terakhir dia berbelok ke 60 derajat ke selatan, diukur dari timur. Berarti dari timur nih, dari kanan berbelok ke bawah. Dari kanan ke bawah. Jadi dia ke sini nih. Kira-kira gini, dengan sudutnya ini 60 derajat. Oke? Dan kita anggap ini S4, nilainya itu 12 meter. Nah, setelah kita mendapatkan ketiga atau keempat vektor perpindahannya, maka yang selanjutnya kita lakukan itu adalah mencari proyeksi-proyeksi atau menguraikan vektor-vektor yang miring. Ya, yang miring yang membentuk sudut tertentu. Berarti ini nih S2 dulu. Kita proyeksikan ke sini. Nanti di sini menjadi S2X, gitu ya. Lalu ini juga sama. S2-nya kita proyeksikan ke atas ini. Nanti ini menjadi S2Y. Nah, ini juga sama nih. S4-nya juga sama. Ke sini nih, S4-nya nanti kita anggap sebagai S4X. Dan S4-nya juga ada yang ke bawah nih. Nah, ini nanti kita anggap sebagai S4Y gitu. Oke? Setelah itu, kita bisa mencari sigma Fx dan sigma Fy-nya. Nah, pertama kita mencari sigma Fx-nya. Jadi, sigma Fx sama dengan yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Yang ke kanan itu ada S2X ditambah dengan S4X, yang ke kiri ada S3. Oke. S2X-nya nanti pakai sin apa cos? Ingat ya, kalau dia posisinya nempel atau di sampingnya sudut, maka dia nanti pakainya itu cos. Sedangkan kalau posisinya itu jauh dari sudut atau di depannya sudut, maka nanti pakainya sin. Nah, perhatikan, S4X itu kan posisinya jauh dari sudut 60 derajat. Ya, jauh dari sudut ini nih. Maka nanti dia pakainya sin. Nanti di sini kita tulis S2 dikalikan dengan sin 60 derajat. Ditambah S4X-nya posisinya di sampingnya sudut 60 derajat yang ini. Berarti pakainya cos. S4 dikalikan dengan cos 60 derajat. Dikurangi dengan S3. Oke? S2-nya kita tulis nih. S2-nya itu 4 dikalikan dengan sin 60 akar 3/2. Ditambah
S4-nya 12 dikalikan dengan cos 60 setengah dikurangi dengan S3-nya itu 2 akar 3. Oke, ini 2 ya, berarti 2 akar 3 dikurangi 2 akar 3, oh berarti ini saling menghilangkan ya, 0 hasilnya. Maka hasilnya sama dengan 6 Newton. Sorry, bukan Newton ya, meter. Karena perpindahan. Meter. Ini berarti bukan sigma Fx, sigma Sx. Oke. Lanjut, yang selanjutnya kita mencari sigma Sy. Yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Yang ke atas ada S2Y, yang ke bawah ada S1, lalu ada S4Y. Jadi sigma Sy-nya sama dengan plus S2Y min S1 min 4Y min S4Y. Gitu ya. S2Y-nya karena posisinya di sampingnya sudut 60 derajat, berarti pakainya cos. Jadi S2 dikalikan dengan cos 60 derajat. Min S1 min S4 dikalikan dengan sin 60 derajat. Oke. S2-nya 4 dikalikan dengan setengah min S1-nya 2 min 12 dikalikan dengan akar 3/2. Ini habis ya, 4 kali setengah kan 2, 2 dikurangi 2 kan habis ya ini nanti. Maka jadi tinggal 6 min 6 akar 3 meter. Itu adalah sigma Sx dan sigma Sy-nya. Untuk mencari nilai resultannya, panjang resultannya tinggal kita Pitagorasin ya. Sigma Sx kuadrat ditambah dengan sigma Sy kuadrat. Maka sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah min 6 akar 3 dikuadratkan. Maka sama dengan akar dari 36 ditambah 108. Sama dengan akar dari 144. Jadi nilai resultannya sama dengan 12 meter. Jadi perpindahannya adalah 12 meter. Oke, setelah ketemu perpindahan, kita lalu mencari arahnya. Selalu untuk mencari arah kita ilustrasikan dulu. Kita buat sumbu XY. Sigma Fx-nya itu kan dia positif ya. Sigma Fx-nya positif 6. Sigma Sx-nya berarti ke kanan. Oke, ini adalah sigma Sx-nya. Sedangkan sigma Sy-nya itu minus, berarti ke bawah. Nih. Oke, ini adalah sigma Sy. Berarti nanti resultannya kan arahnya ke sini nih. Nah, lihat ya, resultannya arahnya ke sini. Ini berarti di kuadran 4. Oke, nah lalu untuk mencari arahnya pakai tan aja. Jadi tan theta sama dengan sigma Sy dibagi dengan sigma Sx. Berarti tan theta-nya sama dengan min 6 akar 3 per 6. Ini kita coret, maka hasilnya sama dengan tan theta sama dengan min akar 3. Gitu ya. Min akar 3. Nah, kalau misalkan kita sebenarnya ya, misalkan punya tan theta sama dengan akar 3 yang positif, maka tan theta-nya itu, atau theta-nya, atau sudut yang hasilnya itu akar 3, kalau ditangenkan itu berapa? Itu 60 ya, 60 derajat. Nah, karena ini di kuadran 1, di kuadran 1. Kalau di kuadran 3, kuadran 4, berarti theta-nya sama dengan 300 derajat. Loh, kenapa gitu, Kak? Karena kalau di kuadran 4 itu aturannya kan 360 min theta gitu ya, 360 min theta. Oke, gitu. Berarti jawabannya adalah 30 derajat. Dihitung dari X positif. Jadi dari sini ke sini nih, ini 300 derajat gitu. Oke.